Bahkan kata para ulama, meninggalkan sholat ini termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya, dosa besar itu banyak Pak, maaf seperti zina, minum khamar, ya narkoba, itu dosa-dosa besar. Tapi dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar itu tarikus sholat, meninggalkan sholat. Itu dosa yang paling besar. Ya. Bahkan para ulama berbeda-beda hukum tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan langsung dibunuh, nggak pakai pemerintah, langsung kita sendiri yang membunuh orang yang meninggalkan sholat. Tapi jangan diamalkan ya. Ini negara hukum. Ya. Ya, ini pendapatnya para ulama. Jadi kalau Anda melihat orang yang nggak sholat dengan sengaja, malas, meremehkan, langsung dibunuh nggak apa-apa. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, enggak, ini harus diantar ke pemerintah, kemudian dibunuh oleh pemerintah. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau kita melihat orang yang nggak sholat, ya malas, meremehkan sholat, langsung kita pegang, kita bawa ke pemerintah untuk dihukum supaya dibunuh. Ya. Dan pendapat yang ketiga, kalau orang ini nggak sholat karena malas, maka harus dipenjara, jangan dikeluarkan sampai dia bertobat. Ya. Ini pendapat dari para ulama. Ya, cuma kalau di Indonesia nggak ada hukum undang-undang dasar meninggalkan sholat masuk penjara, tidak ada. Ya, ini kalau di negara-negara Islam biasanya diterapkan ini hukum. Ya, diterapkan minimal di penjara sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi meninggalkan sholat ini dosanya sangat besar Pak, ngeri. Bahkan ancamannya luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ya disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, ya karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ya, beliau mengatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 15 azab, dengan 15 azab siksaan. Yang 6 ada di dunia, ya, yang 6 ada di dunia, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 6 azab, yaitu yang pertama dicabut keberkahan umurnya. Ya, umurnya nggak ada manfaatnya, kerjaannya cuma nganggur, nggak pernah ibadah sama sekali. Ya. Umur itu kalau berkah Pak, itu umur yang selalu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ini umur yang berkah, yaitu yang selalu dibuat ibadah, selalu ingat, berpikir kepada Allah setiap saatnya. Ini berarti umurnya berkah. Ya. Tapi kalau orang yang tarikus sholat, itu umurnya nggak dikasih berkah sama sekali. Artinya apa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin orang ini dijadikan orang ahli ibadah. Ya. Kerjaannya cuma maksiat, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dihilangkan tanda-tanda kesalehan di wajahnya. Jadi wajahnya orang yang tarikus sholat itu nggak ada rahmatnya sama sekali. Kita kalau orang lihat orang ahli ibadah Pak, ya walaupun maaf orang itu nggak tampan, kita lihat itu enak wajahnya itu. Ya, seperti ada cahaya ya. Jadi kalau orang itu tarikus sholat, ya wajahnya ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wajahnya orang soleh. Ya, jadi nggak ada berkahnya sama sekali. Kita melihat orang tersebut nggak ada berkahnya sama sekali. Kemudian segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada pahalanya sama sekali. Walaupun dia bahasanya maaf sodakohnya miliaran, puasa Senin Kemis, ya haji tiap tahun, umroh tiap bulan, kalau nggak sholat tetap nggak dihitung itu. Tidak dihitung pahala dia mengerjakan sholat itu, tidak dihitung sholat kalau dia meninggalkan sholat. Amal ibadahnya tidak dihitung pahala. Kemudian doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat itu doa-doanya tidak akan dikabulkan. Kemudian yang kelima, dia tidak akan mendapatkan bagian doa dari orang-orang yang soleh. Jadi maaf kalau ada orang soleh baca doa, dia mengamini, tetap nggak kebagian doanya orang soleh itu. Ya. Ada ulama umpamanya berdoa bersama-sama, kemudian dia tarikus sholat, dia nggak akan kebagian doanya orang soleh, kata Nabi Muhammad SAW. Dan dia akan dibenci oleh kebanyakan orang, kata Nabi Muhammad SAW. Ini di dunia ini Pak, siksanya di dunia. Kemudian